Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu lagi dalam Victorious Devotion. Biarlah kiranya pagi hari ini kita boleh terus terhubung dengan Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan-Mu sepanjang malam. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan sukacita yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu, berbicaralah Engkau bagi setiap kami dan kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, tidak terasa kita sudah memasuki bulan keempat ya di tahun ini. Dan di bulan April ini kita akan terus mengalami peningkatan di dalam Kristus lewat topik Living in the Power of the Holy Spirit. Belajar hidup dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus untuk perubahan hidup kita. Untuk terus mengalami peningkatan, pertumbuhan di dalam Tuhan, kita harus hidup dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus. Renungan firman Tuhan pagi ini saya beri judul Kuasa Roh-Mu Menghidupkanku, yang tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan, saya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasku. Dari ayat ini ada dua kata kunci yang saya highlight ya, yaitu ada kata kuasa dan kata Roh Kudus. Ini adalah janji Yesus kepada murid-muridnya ketika Yesus terangkat ke surga. Yesus menjanjikan seorang penghibur, Yesus menjanjikan penolong bagi murid-muridnya selama mereka masih tinggal di dunia ini. Roh Kudus adalah janji Bapa yang diberikan untuk memperlengkapi orang percaya dengan kuasa ilahi. Dan ayat ini merupakan ayat kunci dari kitab Kisah Para Rasul. Tujuan utama dari ayat ini adalah berbicara tentang baptisan dalam Roh. Ini adalah penerimaan kuasa untuk bersaksi bagi Kristus, sehingga orang yang hilang dapat dimenangkan dan diajarkan untuk menaati semua yang Tuhan perintahkan. Hasilnya adalah bahwa Kristus dikenal, dikasihi, dipuji, dan dijadikan Tuhan atas umat pilihan Allah. Kata kuasa di dalam ayat ini itu berasal dari kata dunamis ya, dinamis. Itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti kemampuan ilahi untuk melakukan sesuatu di luar kapasitas manusia. Jadi artinya adalah apa yang bagi kita tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu mungkin dengan kuasa yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Nah, di kata dunamis ini itu berasal dari akar kata dinamit. Nah, kalau dinamit itu biasanya dipakai untuk meledakkan batu besar ya, atau bukit batu. Nah, dunamis inilah yang membuat para murid mampu melakukan perkara-perkara besar dan luar biasa. Kita akan melihat sejenak bagaimana dampak dari kuasa Roh Kudus yang sudah diterima dan dialami oleh para murid. Ketika Roh Kudus memenuhi para murid di ruang atas di Yerusalem, kita melihat ada perubahan besar terjadi dalam kehidupan dan pelayanan para murid. Nah, sebagai contoh, Petrus yang tadinya pernah menyangkal Yesus, bahkan sempat gak percaya dengan kebangkitan Kristus. Tetapi begitu dia menerima kuasa Roh Kudus, apa yang terjadi? Petrus berubah menjadi orang yang berani memberitakan berita tentang Yesus Kristus. Para murid lain yang dulunya kecewa, bahkan dulu sempat meninggalkan Yesus, kini mereka menjadi begitu militan memberitakan Injil. Di dalam pelayanan, mereka membuat banyak tanda mujizat serta banyak orang sakit yang disembuhkan. Kata kuasa, dunamis yang ada di dalam ayat ini bukanlah sekedar kekuatan atau kemampuan
Tetapi istilah ini khusus menunjuk kepada kuasa yang bekerja, kuasa yang bertindak. Lukas di dalam Injilnya dan di dalam kitab Kisah Para Rasul menekankan bahwa kuasa Roh Kudus termasuk kekuasaan untuk mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit, dan juga menyertai pemberitaan kerajaan Allah. Nah, baptisan dalam Roh Kudus ini adalah persediaan Allah untuk membebaskan kuasa dari Roh Kudus ke dalam kehidupan orang percaya. Ya, baptisan dalam Roh Kudus ini merupakan suatu baptisan ke dalam Roh yang kudus adanya. Jadi, jikalau Roh Kudus sungguh-sungguh berkarya di dalam kita dan segala kepenuhannya, maka hidup kita akan selaras dengan kekudusan Kristus. Berdasarkan kebenaran Alkitabiah ini, setiap orang yang dibaptiskan dalam Roh Kudus akan memiliki kerinduan yang sangat untuk menyenangkan hati Kristus. Dengan segala cara dia akan lakukan. Bagaimana caranya supaya Kristus disenangkan dalam hidup saya? Itu adalah kerinduannya. Kepenuhan roh itu akan melengkapi karya Roh Kudus yang menyelamatkan, yang menguduskan dalam kehidupan kita. Nah, dikatakan mereka yang mengakui dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi kalau hidupnya masih melakukan dosa, melanggar firman Tuhan, itu sih bukan dipenuhi Roh Kudus ya. Patut dipertanyakan, benar gak itu dipenuhi oleh Roh Kudus? Nah, Roh Kudus yang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu ke dalam dunia ini, bagi setiap orang percaya, Roh Kudus tinggal di dalam kita sehingga setiap kita juga bisa mengalami pengalaman yang sama dengan para murid. Kehidupan dan pelayanan kita bisa mengalami perubahan besar bila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja melalui hidup kita. Apapun yang kita lakukan, baik itu di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita, di dalam pelayanan kita, jika disertai dengan Roh Kudus, maka semuanya tidak akan pernah mandek. Semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap apapun yang kita lakukan, jika disertai dengan kuasa Roh Kudus, maka itu akan berdampak bagi banyak orang dan akan banyak jiwa yang diselamatkan bagi Kristus. Jika kita rindu mengalami hal tersebut, datanglah kepada Tuhan. Kalau saat ini Bapak Ibu, saudara-saudari berkata, di dalam diriku udah ada Roh Kudus apa belum ya? Kalau kita belum yakin, sebenarnya di dalam aku ini ada kuasa Roh Kudus atau enggak? Aku ini sudah dipenuhi Roh Kudus apa belum? Jika Bapak Ibu, saudara-saudari masih merasa belum yakin, oh kayaknya dalam hidup aku belum ada Roh Kudus, minta kepada Tuhan, minta kepada Yesus, datang kepada Yesus. Katakan, Tuhan, aku rindu kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidupku. Berdoa, minta, karena Roh Kudus itu adalah janji Tuhan yang diberikan bagi kita setiap orang percaya. Kesimpulan dari renungan firman Tuhan hari ini adalah, yang pertama, minta Roh Kudus memenuhi hidupmu agar kuasanya bekerja dengan nyata. Yang kedua, Roh Kudus akan memampukan kita melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup ini. Kuasanya memampukan kita menang atas dosa, menang atas pencobaan, menang atas kedagingan, menang atas pergumulan hidup kita. Yang ketiga, kuasa Roh Kudus yang bekerja di luar kapasitas kita. Dengan kuasa Roh Kudus, apa yang mustahil bagi kita, itu mungkin bagi Tuhan. Tanpa kehadiran Roh Kudus, kerohanian kita akan menjadi kering dan pelayanan kita tidak akan membawa perubahan apa-apa. Oleh sebab itu, mintalah kuasa Roh Kudus memenuhi hidup kita. Kita naikkan lagu ini. Ya Roh Kudus, ku haus padamu, puaskan sekarang
kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus-Mu yang Tuhan sudah berikan di hati setiap kami. Dan biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh terus bekerja dalam diri kami, sehingga kami boleh keluar menjadi pemenang. Kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami menang atas dosa kami, menang atas kedagingan kami, menang atas pencobaan yang kami alami, menang atas setiap persoalan hidup yang harus kami lalui. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami boleh menjadi saksi-Mu, memberitakan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom, selamat menjalani hari ini dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.